Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Ekonomi Regional. Pembahasan pertama yaitu mengenai 3 teori lokasi klasik dan neoklasik. Yang pertama itu ada teori Weber, yang kedua itu ada teori Moses, dan yang ketiga itu ada teori Hotelling atau model spasial. Oke, di slide ini kita akan membahas mengenai teori Weber terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini Weber berawal di tahun 1885 oleh Leonhard dan kemudian disempurnakan oleh Weber pada tahun 1909. Jika kita lihat dari asumsi-asumsi yang ada di slide tersebut, kita bisa simpulkan nih bahwa teori Weber itu membahas tentang penentuan lokasi suatu perusahaan tertentu untuk manufaktur atau industri. Nah, penentuan lokasi ini tuh berfokus dari bagaimana sih caranya agar lokasi dari pabrik bisa meminimalkan biaya transportasi. Jadi ya teman-teman, teori lokasi Weber ini sebenarnya adalah untuk menentukan lokasi satu perusahaan tertentu atau kita menyebutnya sebagai partial equilibrium approach. Jadi pendekatan ini hanya untuk satu perusahaan tertentu. Dan sekali lagi ya teman-teman, bahwa dalam Weber fokusnya hanya untuk meminimalkan biaya transportasi baik input maupun finished good yang artinya output barang dan jasa. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas beberapa pengaruh variabel terhadap lokasi. Yang pertama itu ada efek biaya transportasi input terhadap lokasi. Nah, maksudnya semakin mahal biaya transportasi input, semakin perusahaan itu cenderung memilih lokasi yang dekat dengan sumber input tersebut. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan penghematan biaya transportasi yang tinggi itu akan meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Dengan memilih lokasi yang dekat dengan sumber input, perusahaan itu dapat meminimalkan biaya tersebut. Sebagai contoh, sebuah pabrik mobil membutuhkan 1 ton baja dan 1 ton plastik untuk memproduksi satu mobil. Nah, jika perusahaan itu ingin mengetahui di mana lokasi perusahaan yang paling optimal menurut Weber, itu bisa kita lihat dalam gambar di slide tersebut. Itu ada M1, M2, dan M3 yang dimana lokasi yang meminimalkan transportasi itu baik transportasi input maupun output itu bisa seperti pada posisi A dan posisi B. Nah, posisi A itu ada pada titik yang di tengah yang berwarna merah, sedangkan posisi B itu yang berwarna hijau. Jadi kalau misalkan A itu berarti dia mau ke input 2. Nah, dan B itu berarti dia akan mendekat ke input 1. Nah, dalam hal ini yang lebih mempengaruhi keputusan perusahaan dalam meminimalisasi keuntungan adalah lokasi inputnya. Karena di output itu mereka tuh tidak bisa mengubah harga dan nggak bisa juga untuk men-set harga, karena harga di output Weber itu di dalam pasar outputnya itu sudah di-set secara eksogenous. Jika kita lihat posisi A pada titik berwarna merah itu menandakan suatu perusahaan memproduksi mobil yang membutuhkan input 1 dan input 2. Input satunya itu baja dan input 2-nya itu adalah plastik. Bisa teman-teman ketahui bahwa untuk satu mobil yang memiliki berat 2 ton itu membutuhkan 1 ton baja dan 1 ton plastik, serta biaya transportasinya juga nanti itu akan diukur. Dan ketika dua-duanya ini sama-sama 1 ton, yang dibutuhkan untuk 1 ton baja dan 1 ton plastik, ternyata biaya transportasinya itu bisa lebih mahal di plastik. Kenapa sih bisa lebih mahal di plastik? Karena mungkin untuk 1 ton plastik itu lebih bulky, artinya itu dimensinya itu lebih besar atau lebih gede daripada baja. Jadi dengan 1 ton baja dengan dimensi yang lebih kompleks, dan itu di antara dari M1 ke posisi perusahaan. Nah, sedangkan untuk plastik yang lebih besar
dengan ukuran 1 ton, maka nanti pengirimannya itu bakalan jadi lebih mahal yang plastik. Sehingga nanti kita bisa bilang T1 atau biaya angkut untuk input 1 yaitu baja jadi lebih murah daripada input 2-nya. Nah, kalau dalam teori Weber itu artinya kalau mau meminimalisasi biaya di dalam Weber, kita harus sama-sama membeli 1 ton lebih baik mendekat ke T2 yang lebih mahal untuk nantinya kita bakalan untuk menekan biaya transportasi tersebut. Kemudian kalau kita lihat posisi B yang berada di titik berwarna hijau itu untuk 2 ton mobil. Jadi kita butuh 1 mobil itu yang bobotnya 2 ton membutuhkan 1,5 ton baja dan 1,5 ton plastik. Walaupun plastik biaya angkutnya itu lebih mahal daripada biaya angkut baja, tapi baja yang dibutuhkan itu 3 kali lebih besar daripada plastik yang dibutuhkan. Karena baja dibutuhkan lebih banyak, maka posisi perusahaannya itu akan mendekat ke titik B supaya menekan biaya angkutnya. Yang kedua tuh ada efek transportasi output terhadap lokasi. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini biaya output itu mempengaruhi penempatan perusahaan relatif terhadap kedua sumber input dan pasar. Nah, kedua aplikasi ini tuh ternyata ada 2 perusahaan, yaitu perusahaan D dan perusahaan E. Nah, keduanya tuh sama-sama memproduksi mobil. Kombinasinya juga input keduanya itu adalah M1 dibagi M2 dan mereka memiliki kombinasi input yang sama dan memiliki fungsi produksi yang sama juga. Nah, ketika kedua perusahaan itu membayar biaya angkutnya T1 dan T2 yang sama, maka lokasi kedua perusahaan itu akan identik. Nah, tapi gimana nih kalau kedua perusahaan itu memiliki perbedaan pada efisiensi teknik, di mana perusahaan D itu dalam proses produksinya menghasilkan buangan sebesar 70% dari input yang digunakan. Sedangkan E itu lebih efisien. Kenapa? Karena ketika dalam proses perakitan mobil atau produksi mobil, buangannya atau waste-nya itu hanya 40% dari input yang digunakan. Artinya, di sini posisi E itu lebih berat dibandingkan posisi perusahaan D. Nah, biaya angkut E ini lebih besar daripada biaya angkut si perusahaan D dalam mengangkut outputnya ke pasar. Karena ini mobil lebih berat, ya pasti nanti biaya ongkosnya lebih mahal untuk perusahaan E, dan perusahaan E juga nantinya tuh berada di market. Ketiga itu ada efek perubahan biaya faktor lain terhadap lokasi. Nah, faktor lain seperti apa sih yang bisa menggeser lokasi optimum dari suatu perusahaan, yaitu harga tanah dan biaya tenaga kerja. Bisa teman-teman lihat di slide tersebut ada gambar yang lingkaran. Nah, garis-garis lingkaran itu disebut dengan isodapen. Nah, garis apa sih isodapen itu? Isodapen itu adalah garis yang menghubungkan lokasi dengan biaya transportasi yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat nih di gambar tersebut itu jadi semakin jauh pusat produksi bergerak dari titik optimum P, maka biaya transportasinya tuh akan semakin mahal. Nah, suatu perusahaan itu akan berpindah jika penghematan dari faktor lokal seperti harga tanah dan tenaga kerja itu harus melebihi peningkatan biaya transportasi tersebut. Nah, penghematan ini juga merupakan selisih antara kenaikan biaya transportasi dan penghematan faktor lokal. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, itu ada efek munculnya sumber input dan pangsa pasar yang baru. Artinya, perusahaan itu berpindah karena adanya penghematan tenaga kerja dan dapat mengkompensasi kenaikan biaya transport, sehingga terbentuklah segitiga Weber yang baru dan memunculkan pasar yang baru. Faktanya bisa teman-teman ketahui bahwa jarang banget nih perusahaan itu berganti-ganti lokasi jika menemukan input yang murah karena biaya
perpindahannya itu yang sangat mahal. Ada beberapa asumsi dari Moses yang telah ditampilkan dalam slide tersebut. Nah, jadi bisa kita ketahui ya teman-teman bahwa pada teori lokasi Weber dan Leonhardt itu kan input M1 dan M2-nya adalah konstan. Nah, untuk setiap M3 yang diproduksinya itu rasionya itu selalu tetap. Namun, untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, terkadang itu perusahaan itu mensubstitusikan suatu input dengan input yang lebih murah, dan lokasi perusahaannya juga tuh bisa sepanjang L dan J. Nah, bisa teman-teman lihat nih di kurva garis L dan J itu seperti garis melengkung tersebut kan. Nah, Moses itu menggunakan garis LJ itu agar jarak terhadap pasar itu selalu konstan, sehingga yang menjadi variabel adalah rasio antar input. Dan pendekatan ini juga menciptakan suatu envelope budget constraint yang merupakan fungsi biaya dari kedua input M1 dan M2. Nah, jika teman-teman ketahui bahwa dalam gambar berikutnya itu ada perubahan lokasi produksi. Nah, jika suatu saat terjadi pembangunan infrastruktur transportasi pada wilayah input M1, biaya transportasi sumber daya M1 itu tentu saja menurun atau logistik cost-nya itu menurun. Nah, hal tersebut itu dilambangkan pada grafik di atas. Grafik yang ada di slide tersebut itu yang menunjukkan fenomena perubahan biaya transportasi pada sumber daya M1 dan perubahan harga ini menyebabkan terjadinya perpindahan titik optimum yang tadinya itu berada di E bintang menjadi E. Nah, dampak pergeseran ini adalah jumlah input M1 meningkat dan input M2-nya itu menurun. Oke, selanjutnya kita bahas ke teori terakhir, yaitu teori Hotelling atau monopoli spasial. Nah, teori Hotelling ataupun teori monopoli spasial itu membahas tentang bagaimana keputusan lokasi perusahaan dan konsumen itu saling berinteraksi dalam pasar yang terdistribusi secara spasial. Nah, teori ini dikembangkan oleh Charlotte Hotelling di tahun 1929 dan ada beberapa asumsi mengenai teori Hotelling dan prediksinya. Monopoli spasial itu ruang yang dapat memberikan kekuatan monopoli pada perusahaan yang semakin rendah biaya transportasi dan produksi, maka semakin luas nih area monopoli penempatan lokasi yang tepat dan dapat memberikan kemampuan monopoli bagi perusahaan tertentu. Nah, penempatan lokasi yang tidak tepat ini dapat membuat perusahaan itu kehilangan keuntungan ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini kurva yang gambar pertama atas itu menunjukkan model Hotelling yang berasumsi bahwa produktivitas dan biaya transportasi perusahaan A dan B itu sama, dan penerapan strategi lokasi dalam perebutan area pasar itu dapat mendorong kedua penjual untuk berkumpul di lokasi yang sama. Untuk pada gambar kedua, hasil akhir dari model Hotelling yang menempatkan kedua perusahaan di posisi X tengah adalah meningkatkan dan berkurangnya kesejahteraan pembelian sesuai dengan lokasi. Nah, pembelian yang berada di tengah dilambangkan dengan kotak hijau, bisa teman-teman lihat, akan cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi sehingga harga yang lebih murah atau harga transportasinya murah. Pembeli ini yang berada pada daerah pinggiran itu yang dilambangkan dengan kotak berwarna merah. Nah, kotak berwarna merah itu akan mengalami penurunan kesejahteraan karena barang-barang yang mereka beli itu menjadi lebih mahal. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai aglomerasi, keuntungan aglomerasi, dan kerugian aglomerasi serta tipe-tipe aglomerasi. Yang pertama kita akan bahas dulu apa itu aglomerasi. Nah, bisa teman-teman ketahui ya bahwa aglomerasi itu adalah berkumpulnya aktivitas-aktivitas kegiatan ekonomi pada suatu lokasi atau wilayah. Nah, hal ini itu berhubungan dengan konsep sentralisasi kegiatan ekonomi dan industri di kawasan perkotaan yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transportasi.
Bisa kita ambil contoh aglomerasi yang ada di Indonesia ini adalah pusat konsentrasi di Pulau Jawa. Nah, yang menjadi pusat aglomerasi di Indonesia itu adalah pengumpulan perusahaan-perusahaan swasta yang sangat berkembang begitu pesat di dataran Pulau Jawa dan membentuk dua kutub bipolar pattern. Teman-teman udah tahu kan apa itu aglomerasi? Sekarang kita akan bahas itu keuntungan dan kerugian dari aglomerasi. Nah, kita bahas pertama yaitu keuntungan dari aglomerasi. Keuntungannya itu dibagi menjadi dua, yaitu bagi produksi dan bagi penjual. Kita bahas dulu yang bagi aktivitas produksi, yaitu menghemat biaya transportasi pembelian input. Maksudnya di sini itu aglomerasi itu dapat mengurangi biaya transportasi pembelian input melalui pengumpulan industri-industri kecil di sekitar sumber daya dan di sekitar tenaga kerja dan bahan baku. Nah, keuntungan yang kedua itu ada keuntungan bagi aktivitas penjualan dengan menghemat biaya iklan. Sedangkan kalau kerugian dari aglomerasi itu ada 3, yaitu timbulnya kemacetan, terus kerusakan lingkungan seperti polusi, serta meningkatnya kriminalitas. Jadi tadi kita udah bahas nih apa itu aglomerasi, keuntungan dan kerugian, serta sekarang kita akan membahas tipe-tipe aglomerasi. Yang pertama itu ada internal return to scale, yaitu beberapa perusahaan mencapai penghematan akibat skala dalam produksi semata-mata hanya karena ukuran mereka. Internal return to scale itu timbul karena banyaknya investasi atau kapital dari tenaga kerja di suatu tempat yang hanya dimiliki oleh satu perusahaan, investasinya yang besar, dan suatu lokasinya itu akan mendorong adanya perubahan ekonomi yang besar pada lokasi tersebut. Contohnya itu ada biaya rata-rata perusahaan jasa telekomunikasi yang besar lebih hemat dibandingkan biaya rata-rata perusahaan telekomunikasi yang kecil. Kedua itu ada economy of location, yaitu hampir sama sebenarnya, sifatnya sama dengan internal tadi. Hanya saja pada kasus ini tuh banyak perusahaan yang terlibat namun masih berada dalam satu sektor. Contohnya itu ada kawasan wisata kuliner. Yang ketiga itu ada ekonomi urbanification, yaitu sama sifatnya dengan aglomerasi yang sudah disebutkan tadi, namun bedanya adalah perusahaan yang terlibat itu bersifat lintas sektor atau berbagai jenis industri. Contohnya itu berbagai jenis industri berteknologi tinggi yang memilih lokasinya itu berada di perkotaan besar nih. Contohnya itu misalkan seperti Jakarta dan sekitarnya. Karena berbagai input produksinya itu tersedia di kota besar dengan harga yang relatif lebih murah. Oke teman-teman, kita udah sampai ke materi yang keempat, yaitu model von Thunen. Nah, model von Thunen itu adalah sebuah teori ekonomi yang dikembangkan oleh Johann Heinrich von Thunen pada tahun 1826. Nah, model ini tuh mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih proses pasar dapat mengatur cara pemakaian tanah di berbagai lokasi. Nah, model ini tuh membagi tanah pertanian menjadi 4 berdasarkan jarak dari pasar dan biaya transportasi. Ambil contoh asumsinya, yaitu misalkan seorang petani menanam gandum dan mampu menghasilkan 1 ton dari 1 hektar yang ditanaminya. Dan petani tersebut itu menggunakan input lahan dan non-lahan seperti tenaga kerja, pupuk, bibit, obat-obatan, dan lain-lain dengan proporsi yang tetap. Harga gandum itu 100 per ton. Dan penerimaan petaninya itu 100, serta biaya produksi dan input non-lahannya itu adalah 50, dan biaya transportasi lahan ke pasarnya itu 1 km. Nah, jadi bisa kita lihat dari kurva yang ditampilkan bahwa harga tanah itu nilai penerimaan dikurang biaya produksi
non-lahan dikurang biaya transportasi, atau asumsi PPS keuntungan normal per laba sama dengan 0. Pembahasan terakhir yaitu kita akan membahas model penggunaan lahan bit rate. Nah, bit rate itu menjelaskan mengenai biaya sewa dan permintaan akan tanah yang berubah sesuai dengan jarak dari CBD-nya. Nah, kalau kita lihat dari kurva yang telah ditampilkan di slide, kurva pertama itu berslope negatif dan cembung terhadap titik 0. Nah, kombinasi penggunaan lebih banyak input yang lebih murah dan lebih sedikit inputnya juga yang relatif mahal, dan perusahaan akan cenderung berlokasi di dekat pusat kota dengan sedikit lahan. Juga produsen perumahan itu akan cenderung berlokasi di dekat pusat kota dengan sedikit lahan dan bertingkat, contohnya itu apartemen ataupun rumah rusun. Nah, dari kurva kedua yaitu BR1-nya itu berkeinginan untuk produsennya membayar sewa paling tinggi sehingga keuntungan itu akan berkurang. Sedangkan kalau BR3 itu keinginan produsennya itu untuk membayar sewa paling rendah sehingga mereka tuh mempunyai keuntungan yang meningkat. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Jika ada pengucapan atau penyampaian kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.